Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Nah, Ustaz, kelas 10 yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita semua merasakan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salat dan salam kita berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membacakan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalam mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan pertemuan kita di bab ketiga yang membahas tentang manzilatul Qur'ani wa maqasiduhu, kedudukan Al-Qur'an dan fungsinya. Pekan kemarin kita sudah membahas beberapa hal. Yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin adalah tentang manzilatul Qur'anil Karim, dan yang kedua yang sudah kita bahas manzilatul Qur'ani minal ilm. Insyaallah hari ini yang kita bahas adalah tentang maqasidul Qur'anil Karim. Namun sebelum membahas tentang poin yang ketiga, maqasidul Qur'anil Karim, fungsi Al-Qur'an, kita review sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pekan kemarin atau di pertemuan pertama. At-Tamhid, pengantar, kita sudah sama-sama mengerti bahwa Al-Quran Allah turunkan sebagai pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira serta mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kemudian Al-Quran itu mengandung tentang permasalahan akidah, syariat, dan juga berbagai macam ilmu pengetahuan, baik yang sudah ditemukan oleh manusia ataupun yang belum ditemukan. At-ta'ammul, kita renungi bersama, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang bersahabat dengannya. Al-fahmu, nah, ini kognitif, apa yang mesti kita pahami kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Yang kedua adalah Al-Quranul Karim huwal masdarul awwal lit-tasyri'. Al-Quran adalah sumber utama syariat. Yang ketiga, Al-Quranul Karim huwa masdarul ulum al-islamiyah al-mukhtalifah wal ulum al-insaniyah wal ijtimaiyah. Al-Quran adalah sumber berbagai macam ilmu keislaman dan ilmu-ilmu humaniora atau ilmu-ilmu sosial juga. Yang keempat, Al-Quranul Karim minhajul haya. Al-Quran adalah jalan hidup. Berikutnya, Al-Quranul Karim musaddiqul lil kutubis sabiqah. Al-Quran membenarkan tentang kitab-kitab suci sebelumnya. Kemudian manzilatul Qur'anil Karim minal ilm. Kedudukan Al-Quran dari ilmu pengetahuan. Kita juga sudah sampaikan, Al-Quran memiliki perhatian yang besar kepada ilmu pengetahuan. Anal Qur'anu inayatan kamilatan bil ilmi wa haraba jahalatal ummiyah. Al-Quran begitu perhatian kepada ilmu pengetahuan dan memerangi kebodohan dalam bentuk buta huruf. Wahyu pertama yang Allah turunkan adalah Iqra. Kita melihat kemarin Al-Quran mengungkapkan berbagai fakta tentang ilmu agama dan ilmu dunia. Berbagai pondasi dasar ilmu pengetahuan disebutkan dalam Al-Quran. Ilmu pertanian ada dasarnya, ilmu handasa atau konstruksi juga ada dalam dasarnya, dan ilmu terkait dengan tenun-menenun juga ada dalam Al-Quran. Sekarang kita akan membahas poin yang ketiga tentang
Maqasidul Qur'anil Karim, fungsi Al-Qur'an. Innal hadafal asasiyya li hadzal Qur'ani huwa hidayatul bashari ajma'ina ila siratil mustaqim. Tujuan utama dari Al-Qur'an adalah hidayatul bashar, memberikan hidayah atau petunjuk kepada seluruh manusia menuju jalan yang lurus. Ini Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa yubasyirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihat. Dan berikan kabar gembira untuk orang-orang beriman yang melakukan atau beramal soleh, anna lahum ajran kabira. Bahwa Allah sediakan bagi mereka pahala yang besar. Adapun terkait dengan fungsi Al-Qur'an, banyak perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita sebutkan beberapanya. Laqad ikhtalafal ulama'u fi tahdidi maqasidil Qur'anil Karim. Para ulama ikhtalafa, berbeda pendapat tentang maqasidul Qur'an, fungsi Al-Qur'an. Minhum man iqtasara ala salasati maqasida ka Mahmud Syautut. Nah, di antara para ulama ada man iqtasara, membatasi maksud Al-Quran itu atau fungsi Al-Quran kepada 3 fungsi saja. Nah, di antaranya adalah Syekh Mahmud Syautut haitsu qala, beliau mengatakan maqasidul Qur'ani taduru haula nawahin salas. Fungsi Al-Quran itu berkisar di antara 3 hal. Yang pertama nahiyatut tauhid, sisi tauhid. Yang kedua nahiyatul akhlak, sisi akhlak. Yang ketiga, nahiyatul ahkam, sisi hukum atau syariat. Di 3 saja menurut beliau fungsi Al-Quran: akidah, akhlak, dan hukum atau syariat. Lihat pendapat yang kedua, wal Imam Zarqani iqtasara ala salasati maqasid ra'isiyah. Imam Zarqani membatasinya ke dalam 3 fungsi pokok. Yang pertama, ayyakunal Qur'anu hidayatan lis-saqalain, al-ins wal jin. Al-Quran adalah hidayah atau petunjuk lis-saqalain. As-saqalain ini adalah istilah atau sebutan lain untuk gabungan al-ins wal jin, manusia dan jin. Dan yang kedua fungsinya adalah ayatun lita'idin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah ayat atau tanda-tanda untuk menguatkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ayyuta'abbada bitilawati. Ketiga adalah fungsinya beribadah ketika membacanya. Ini menurut Imam Zarqani. Hidayah, kemudian ayat, kemudian ibadah dalam membacanya. Yang ketiga pendapat dari Ad-Doktor Abdul Karim Hamidi. Beliau mengatakan dalam kitabnya Maqasidul Quran min Tasyri'il Ahkam Tawassa. Dalam bukunya beliau mengatakan Maqasidul Quran itu luas, sampai 7 fungsi. Yang pertama, islahul aqdi, memperbaiki akidah. Islahul fikri, memperbaiki ideologi atau pikiran. Islahul ijtimai, memperbaiki masyarakat. Islahul tasyri'i, memperbaiki syariat. Islahul mali, memperbaiki harta. Islahul siasi, perbaikan dalam bidang politik. Al-islahul harbi, melakukan perbaikan dalam masalah peperangan. Ini menurut Syekh Ad-Doktor Abdul Karim Hamidi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah Maqasidul Qur'anil Karim menurut Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Nah, beliau menyebutkan Maqasidul Quran itu ada 7. Ini beliau sebutkan dalam buku yang beliau karang dengan judul Kaifa Nata'amalu Ma'al Quran. Kaifa nata'amalu ma'al Qur'an. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bukunya sangat bagus, sangat perlu antum dan antuna memiliki dan membacanya. Kita lihat apa saja fungsi Al-Quran menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ada 7. Yang pertama kata beliau, tashihul aqaidi wat tasawwurati lil uluhiyyati war risalati wal jaza. Intinya ini, tashihul aqaid, meluruskan
akidah, meluruskan keyakinan, meluruskan keimanan, wattasawurat, dan sudut pandang kita tentang masalah uluhiyah, ketuhanan, risalah, kerasulan, wal jaza, dan pembalasan di hari akhir. Ini yang pertama. Meluruskan keyakinan kita dan gambaran kita tentang masalah ketuhanan, kerasulan, dan hari balasan pada hari berbangkit. Caranya bagaimana? Ada 3. Yang pertama adalah irsa'u da'aimit tauhid. Irsa ini mengokohkan. Da'aim, tiang. At-tauhid, tauhid. Mengokohkan tiang atau pondasi ketauhidan. Innal Qur'anal Karim min awwalihi ila akhiri da'watun ila tauhid wa inkarun ala syirk. Nah, kata beliau, Al-Quran dari awal sampai akhir, Al-Fatihah sampai An-Nas, mengajak untuk mengesahkan Allah dan mengingkari berbagai macam bentuk kesyirikan. Wa bayanun li husni akibatil muwahhidin fid dunya wal akhirah. Al-Quran juga menjelaskan tentang baiknya akhir atau baiknya balasan yang akan didapatkan oleh al-muwahhidin, orang-orang yang bertauhid, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa bayanun wa su'i akibatil musyrikin fit darain, dan juga menjelaskan tentang jeleknya balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang syirik fit darain, di 2 ad-dar, dunia dan akhirat. Contoh ayat yang mengajak kepada tauhid adalah Al-Anbiya 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Setiap kami utus rasul, atau tak seorang pun kami utus rasul sebelum engkau Muhammad, kata Allah, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tiada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Yang kedua, cara meluruskan akidah tadi, tashihul akidah fin nubuwah. Meluruskan keyakinan tentang kenabian. Kabayani hajatin nas ila nubuwati wa risalah. Nah, caranya adalah dengan menjelaskan bahwa manusia butuh kepada nabi dan rasul, kepada kenabian dan kerasulan. Wa bayani wazaifir rasul fit tabsyir wal inzar. Dan juga Al-Quran menjelaskan tentang tugas rasul yang berikan tabsyir, berita gembira, wal inzar, peringatan. Qala ta'ala, di dalam surat Al-Kahfi 110, Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad bahwa saya, maksudnya Muhammad, bahwa kamu adalah manusia biasa seperti manusia yang lain. Bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada saya. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kalian Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa rabbi falya'mal amalan sholihan. Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya, maka beramal solehlah, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Jangan memperserikatkan Tuhan dengan suatu apapun. Yang ketiga, cara meluruskan akidah tadi adalah tasbitu aqidatil iman bil akhirah wal jaza. Mengokohkan keyakinan tentang hari akhir dan hari pembalasan. Kaiqamatil adillah ala imkanil ba'si. Caranya adalah memberikan dalil-dalil tentang kemungkinan terjadinya hari berbangkit. Wa bayani hikmatillahi fil jaza, dan menjelaskan hikmah yang ada dalam hari pembalasan. Hatta la yastawiya al-musi wal muhsin, sehingga tidak sama antara orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Contohnya bisa kita lihat nanti dalam surat Al-Had ayat 5. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika engkau ragu tentang hari berbangkit, sehingga kami menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah, dan selanjutnya. Di ayat ini menjelaskan hari berbangkit itu bukan sesuatu yang mustahil. Justru lebih gampang daripada menciptakan manusia dari awal sama sekali. Ini yang pertama, fungsi Al-Quran. Tashihul akidah wa tasawurat lil uluhiyah wa risalah wal jaza. Yang kedua, fungsi Al-Quran adalah takriru karamatil insani wa hukukihi wa khususan ad-du'afa'u minan nas. Yang kedua adalah menetapkan nilai-nilai kehormatan manusia dan haknya. Atau lebih pasnya,
menetapkan hak asasi bagi manusia, khususan ad-du'afa, khususnya orang-orang yang lemah. Jadi Al-Quran sangat perhatian kepada HAM. Akkad Al-Quranul Karim huquqal insan li karamatil insaniya min jami'in nawahi. Al-Quran menegaskan tentang hak-hak manusia untuk menjaga kehormatan manusia dari segala sisi. Misalu dzalika fil musawati bi ghairihi minal ajsan wal alwan wal ansab. Contohnya adalah Al-Quran menyamakan manusia dengan yang lainnya dari sisi al-ajnas, jenis atau kebangsaan, warna kulit ataupun nasab. Sama saja semua. Qarrahul Quran biqaulihi ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ini buktinya. Wahai manusia, kata Allah, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Menjadikan kalian bersuku-suku, berkabilah lita'arafu, untuk saling kenal. Yang menjadi pembeda adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Fungsi Al-Quran yang ketiga adalah tawjihul basyari ila husni ibadatillahi wa taqwa. Membimbing dan mengarahkan manusia untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. La yujad kitabun minal kutubil muqaddasati allati hafala bisana 'ala Allah wa targhib fi ibadatillahi war raja' fi fadli wa ikhlasid dini lahu wal itminan bi dzikrihi wa tawakkuli alaihi bi ablaghi bayanin wa arwa'i uslubin ghairal Qur'an. Intinya adalah tak ada satupun kitab-kitab suci selain Al-Quran yang begitu banyak isi pujiannya kepada Allah dibanding Al-Quran. Jadi kitab suci yang paling banyak di sana penjelasan tentang Allah, paling banyak di sana pujian tentang Allah ada dalam Al-Quran. Maka ketika kita kenal dengan Allah, otomatis husni ibadatillah, kita akan baik dalam beribadah kepada Allah. Ini kita lihat contohnya surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Fungsi yang keempat adalah ad-da'watu ila tazkiyatin nafsil basyariyah. Seruan atau ajakan untuk mensucikan jiwa. Min maqasidil Qur'an ad-da'watu ila tazkiyatin nafsil basyariyah. Fala falaha fid dunya wal akhirah illa bitazkiyah. Di antara fungsi Al-Quran adalah mengajak untuk mensucikan jiwa. Fala falaha fid dunya wal akhirah, tidak akan berhasil, tidak akan selamat di dunia dan akhirat illa bitazkiyah, kecuali jika manusia mampu mensucikan diri. Ini Al-Firqan dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini dia, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Fungsi Al-Qur'an yang keempat, yang kelima. Takwinul usratis sholiha wa insaful mar'ah. Ini adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan insaful mar'ah, berlaku objektif kepada perempuan, berlaku adil kepada perempuan. Minal maqasidil lati hadafahu ilaihil Qur'an. Yang tujuan Al-Quran adalah takwinul usratis sholihah, membentuk keluarga harmonis, allati hiya raqizul mujtama'is sholih wa nawatul ummatis sholihah. Karena usra atau keluarga adalah pondasi utama dan bibit pertama untuk membangun masyarakat. Contohnya tentang pernikahan, kita lihat surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan bagi kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian yang membuat kalian tenang bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Fungsi Al-Quran yang keenam adalah bina'ul ummatis syahidati alal basyariyah. Membentuk atau membangun umat yang akan menjadi saksi untuk seluruh manusia. Wa min ahdafil Qur'anil asasiyah, di antara fungsi utama Al-Quran,
takwinu ummatin mutamayyizatin tutabbiqu risalatahu wa tuassisu hayataha ala aqidatihi wa syari'atihi wa masalihi. Tujuan Al-Quran adalah bentuk umat yang hebat, yang luar biasa, mutamayyiz, yang berprestasi, yang mampu menerapkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan mereka. Wa turabbi ajyalaha ala hudahu. Juga mampu mendidik generasi-generasinya untuk mengamalkan petunjuk Al-Quran. Wa tahmilu risalatahu ilal alami kullihi. Dan membawa risalah atau pesan-pesan atau nilai-nilai Islam kepada seluruh alam, seluruh manusia. Fatahmilu ma'ar rahmata wan nur wal khair lil basyari. Maka sejatinya umat Islam itu selalu membawa kasih sayang, cahaya, kebaikan untuk seluruh manusia. Ini Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 dan Al-Anbiya 107. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan kalian umatan wasata, umat pertengahan untuk menjadi saksi bagi manusia seluruhnya. Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Yang terakhir fungsi Al-Quran adalah ad-da'watu ila alamin insani muta'awin. Seruan untuk saling tolong menolong di antara manusia. Al-Islamu mundu fajri da'watihi kana risalatan alamiyatan wa da'watan linnasi kafatan wa rahmatan likulli ibadillahi araban kanu au ajaman. Islam sejak munculnya adalah risalah internasional atau risalah alamiah dan seruan untuk manusia seluruhnya dan juga rahmat bagi seluruh hamba Allah, baik yang Arab ataupun non-Arab. Walikulli biladillahi syarqan kanat am gharban. Juga rahmat Allah bagi seluruh bumi-bumi, seluruh tempat-tempat yang ada di muka bumi. Wa ila jami'il alwan, dan untuk seluruh warna kulit, baydon kanu au sudan, kulit putih atau kulit hitam. Naqra fil Qur'ani ayatin karimatan tuqarriru biwuduhin alamiyatad da'wah. Kita baca dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang universalnya, alamiahnya lebih pas artinya, universalnya dakwah Islam. Contohnya adalah Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang menjadi peringatan lil 'alamin bagi seluruh alam. Al-A'raf 158 begitu juga. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai manusia, saya utusan Allah untuk kalian semua. Ini juga dalam surat Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adalah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa hadzir rahmatu yatajalla fi jumlati mabadi au qiyamin ulya wa da'a ilaihal Islam wa min ahammiha. Rahmat atau kasih sayangnya Islam ini bisa nampak dengan jelas bagi kita dalam beberapa poin berikut. Tahrirul insani minal ubudiyati lil insan. Ini bentuk rahmat, kasih sayang yang dikandung oleh Islam. Membebaskan manusia dari menyembah kepada sesama manusia. Yang kedua, al-ukhuwatu wal musawatul insaniyah. Persaudaraan, tolong menolong dan persamaan di antara manusia. Yang ketiga, al-adlu li jami'in nas. Adil terhadap seluruh manusia. As-salamul alami. Perdamaian internasional. At-tasamuhu ma'a ghairil muslimin. Toleran terhadap non-muslim. Alhamdulillah, sudah selesai pelajaran kita tentang manzilatul Quran wa maqasiduhu. Kedudukan Al-Quran dan fungsi Al-Quran. Ustaz sangat yakin setelah kita mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran, semakin yakin kita akan kebenaran Al-Quran dan semakin cinta kita kepada Al-Quran. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran tentang Islam yang penuh rahmat bagi alam semesta. Semoga kita semua, anak-anak Ustaz, bisa menjadi
orang-orang yang bisa menyampaikan nilai-nilai Islam kepada semua orang dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.